Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Anak-anakku sekalian, gimana kabar kalian hari ini? Doa saya semoga kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang baik. Anak-anakku sekalian, hari ini kita kembali akan belajar tentang PPKN kelas 7. Bab yang kedua membahas tentang apa? Membahas tentang norma dan keadilan. Lebih spesifik lagi kita akan membaginya menjadi 3. Yang akan kita bahas hari ini adalah yang pertama. Subbab yang akan kita bahas adalah norma yang berlaku dalam bermasyarakat. Sebelum kita jauh membahas tentang norma yang berlaku dalam masyarakat, akan lebih baik lagi kalau kita mentelaah asal mula kata norma. Nah, norma ada yang bilang bahwa norma berasal dari kata Yunani, yaitu nomoi atau nomos. Ada juga pendapat lain yang menyatakan bahwa norma berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu norm. Dalam bahasa Indonesia yang kita pakai, kemudian diserap menjadi kata norma. Akan tetapi dalam bahasa Indonesia ada kalimat atau kata lain yang bisa dijadikan referensi menggantikan kata norma, yaitu kaidah. Sama saja, norma dan kaidah sama saja. Akan tetapi kaidah ini lebih condong atau diambil dari penyerapan kata yang berasal dari bahasa Arab, yaitu qaidah. Nah, setelah kita tahu asal mula kata norma dan kaidah, ada yang menyampaikan dari bahasa Inggris, ada yang menyampaikan dari bahasa Yunani, atau ada yang lebih suka memakai kata kaidah yang berasal dari bahasa Arab, silahkan saja. Karena artinya sama saja, yang penting kita mempunyai pemahaman yang sama tentang norma. Nah, setelah kita tahu asal kata dari kata norma dan kaidah, selanjutnya kita akan memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan norma dan kaidah. Norma dan kaidah adalah ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, ketentuan ini mengikat setiap orang dalam sebuah lingkungan. Artinya, semua orang yang ada di sebuah lingkungan itu harus mentaati norma yang berlaku di wilayah tersebut. Biasanya, norma hanya berlaku di dalam sebuah wilayah tertentu. Akan tetapi, ada juga norma-norma yang bisa jadi bersifat universal atau lebih global. Yang artinya norma itu bisa berlaku di semua wilayah dan berlaku di semua manusia yang ada di setiap wilayah. Contohnya, saya kasih contoh. Sekarang, norma yang bersifat universal antara lain pandangan tentang mencuri. Pandangan setiap wilayah satu dengan wilayah yang lain tentang mencuri bisa jadi dipastikan sama, yaitu dilarang. Itu kenapa norma tidak hanya berlaku di sebuah wilayah saja, akan tetapi ada norma-norma yang juga bisa berlaku antar wilayah, atau lebih luas lagi disebut norma yang bersifat universal. Itu adalah sifat norma. Nah, setelah kita sudah mengetahui dan memahami pengertian dari norma, sekarang kita akan belajar tentang macam-macam norma yang ada. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan membahas 4 norma. Yang pertama adalah norma kesusilaan, yang kedua adalah norma kesopanan, yang ketiga adalah norma agama, dan yang keempat adalah norma hukum. Jadi kita bahas pengertiannya, kita akan memberikan contohnya,
kita akan menjelaskan tentang sanksinya jika melanggar norma-norma yang akan kita jelaskan satu-satu. Kita bahas mulai dari norma kesusilaan. Apa yang dimaksud dengan norma kesusilaan? Norma kesusilaan adalah norma atau peraturan hidup yang bersumber dari hati nurani. Hati nurani siapa? Ya, hati nurani manusia. Norma ini menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Norma susila mendorong manusia untuk berbuat baik. Karena manusia dicegah untuk melakukan perbuatan yang buruk karena bertentangan dengan hati nurani manusia itu sendiri. Paling mudah mengingat norma kesusilaan adalah dengan cara mengingat bahwa norma kesusilaan bersumber dari hati nurani. Sekarang setelah kita membahas tentang pengertian dan penjelasan tentang norma kesusilaan, kita akan lanjutkan kepada memberikan contoh norma-norma kesusilaan. Contohnya ya, jangan mencuri barang orang lain. Kenapa? Karena bertentangan dengan hati nurani. Hati nurani kalian pasti akan berkata bahwa itu jelas adalah perbuatan yang salah. Itu kenapa disebut dengan norma kesusilaan. Sesuai dengan hati nurani tadi ya. Itu adalah norma kesusilaan, bersumber dari hati nurani. Lalu sanksinya, jika kalian melanggar norma kesusilaan, apa sanksinya? Sanksi dari norma kesusilaan adalah menyesal karena sudah bersalah. Itu disebut dengan melanggar norma kesusilaan. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang norma kesopanan. Nah, setelah kita belajar tentang norma kesusilaan, kita akan belajar yang kedua, yaitu norma kesopanan. Apa itu norma kesopanan? Norma kesopanan adalah ketentuan hidup yang bersumber dari pergaulan masyarakat. Norma ini didasari oleh beberapa hal, di antaranya adalah kebiasaan, kepatutan, kepantasan yang berlaku di sebuah wilayah. Kenapa disebut seperti itu? Seperti yang di awal sekali tadi saya bilang, ada norma-norma yang berlaku secara universal, akan tetapi ada juga norma-norma yang berlaku kedaerahan. Karena pada dasarnya nilai-nilai norma kesopanan bisa jadi berbeda di antara satu daerah dengan daerah yang lain. Cara memberlakukan kesopanan yang bisa jadi berbeda. Itu kenapa norma kesopanan juga disebut dengan norma sopan santun. Atau juga ada yang menyebut istilah dengan norma tentang tata cara atau tata krama. Atau ada juga yang menyebut dengan norma adat istiadat. Sah-sah saja, karena memang norma kesopanan itu dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan yang berkembang di masyarakat tersebut. Baik cara sopan santunnya, tata kramanya yang berkembang di sebuah adat dan budaya yang berlangsung lama sehingga menjadikan kebiasaan-kebiasaan. Nah, kebiasaan-kebiasaan inilah yang disebut dengan norma kesopanan. Anak-anakku sekalian, itu adalah tentang norma kesopanan. Sekarang kita lihat contoh dari norma kesopanan seperti apa. Contoh, yang muda harus menghormati yang lebih tua. Bisa jadi di banyak tempat akan memperlakukan hal yang sama. Akan tetapi cara menghormati antara satu wilayah dengan wilayah yang lainnya itulah yang bisa jadi berbeda. Secara sederhana saya contohkan misalnya di orang Jawa.
orang Jawa saat berangkat ke sekolah, kita akan mencium tangan orang tua kita untuk berpamitan. Akan tetapi ada juga wilayah-wilayah lain atau bahkan negara lain yang memberlakukan tata cara kesopanan yang berbeda. Saya contohkan misal yang paling mudah diingat adalah negara Jepang. Negara Jepang akan kecenderungan untuk membungkukkan tubuhnya sebagai bentuk rasa penghormatan kepada yang lebih tua, termasuk berpamitan sebelum berangkat ke sekolah. Sangat berbeda kan? Kalau di Jawa mencium tangan, sementara kalau di Jepang membungkukkan tubuhnya. Itu adalah norma kesopanan. Hanya saja caranya yang berbeda. Itu kenapa disebut norma kesopanan bisa jadi berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Contoh yang berikutnya, memakai pakaian yang sopan. Memakai pakaian yang sopan. Sopan ini punya ukuran yang bisa jadi berbeda. Jika di orang Jawa, kita terbiasa dengan pakaian biasa seperti yang batik, seperti yang saya pakai, bisa jadi di tempat lain atau di luar negeri misalnya mendatangi pernikahan, kalau di orang Jawa pakai batik, di luar negeri pakai jas. Itu adalah cara berpakaian yang sopan. Yang mana yang sopan? Sama-sama sopannya, akan tetapi berlaku di tempat yang berbeda. Caranya yang berbeda. Sama-sama sopannya. Itu adalah norma kesopanan. Sekarang, bagaimana jika norma kesopanan yang saya sebutkan tadi dilanggar? Apa sanksinya kalau norma kesopanan dilanggar? Sanksi yang didapat ketika melanggar norma sopan santun atau norma kesopanan biasanya bisa jadi berupa celaan, bisa jadi juga teguran, bisa jadi juga menggunakan kata-kata yang negatif dari sekeliling kita. Atau yang paling parah, jika kita melanggar norma kesopanan yang dianggap sangat keterlaluan, bisa jadi kita akan dikucilkan oleh masyarakat yang ada di sebuah wilayah. Itu adalah sanksi yang bisa jadi adalah sanksi terberatnya, yaitu dikucilkan dari pergaulan, sehingga pasti itu akan menyiksa diri kita. Itu ya tentang norma kesopanan. Anak-anakku sekalian, kita akan beranjak pada norma yang ketiga. Norma yang ketiga adalah norma agama. Nah, norma agama ini adalah norma atau ketentuan hidup yang dianggap bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa, yang isinya adalah berupa perintah-perintah, berupa ajaran-ajaran, dan juga berupa larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan dalam sebuah agama. Itu disebut dengan norma agama. Jadi, norma agama adalah norma yang bersumber dari wahyu Tuhan atau yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Itu ciri yang paling mudah diingat tentang norma agama. Lalu contoh norma agama apa? Itu sangat mudah dicontohkan. Misalnya dalam agama Islam, kita tidak boleh meminum minuman keras. Itu adalah norma. Atau kita tidak boleh memakan makanan yang berasal dari hidangan hewan babi atau hewan anjing. Itu adalah norma-norma yang berlaku di agama Islam. Bisa jadi agama yang lain punya peraturan yang berbeda. Saya contohkan, misalnya di agama Hindu. Agama Hindu melarang umatnya untuk makan makanan yang berasal dari hewan sapi.
Kenapa? Karena mereka menganggap itu adalah dewa atau perwujudan dari Tuhan. Itu berarti berbeda dengan agama Islam. Kalau agama Islam boleh memakan makanan hidangan yang berasal dari hewan sapi, agama Hindu tidak boleh. Itu adalah wujud keberagaman norma agama. Bisa jadi berlaku berbeda antara agama yang satu dengan agama yang lain. Nah, setelah kita belajar 3 norma sebelumnya, yaitu norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, yang terakhir adalah yang keempat, norma hukum. Apa itu norma hukum? Norma hukum adalah peraturan yang dibuat oleh lembaga atau badan dari pemerintah atau sebuah negara. Sehingga norma hukum bersifat memaksa dalam penerapannya. Itu kenapa dalam kehidupan sehari-hari ada aparat penegak hukum. Apa itu aparat penegak hukum? Antara lain adalah polisi, kejaksaan, ada hakim. Tugas mereka adalah memastikan atau memaksa masyarakat untuk tunduk terhadap norma hukum ini. Karena jika kita melanggar norma hukum ini, akan ada sanksi yang sangat jelas dan sangat tertulis yang sudah disepakati bersama. Contoh norma hukum bersifat perintah antara lain, pengendara sepeda motor harus memakai helm. Nah, itu adalah perintah dari undang-undang yang disebut dengan norma hukum. Contoh lagi, kita harus mentaati peraturan lalu lintas. Itu juga bagian dari menjaga ketertiban. Kalau tidak ada peraturan semacam ini, bisa jadi pengendara-pengendara yang ada di jalan sana akan seenaknya menggunakan jalan dan seenaknya menggunakan kendaraannya yang bisa jadi bisa membahayakan orang lain. Itu kenapa norma hukum penting diterapkan dan bisa dipaksakan untuk menjaga ketertiban. Lalu apa sanksinya di norma hukum? Sanksi yang didapatkan oleh pelanggar norma hukum bisa berupa pidana penjara atau denda. Anak-anakku sekalian, kita buat ringkasan ya dari awal sampai terakhir. Norma kesusilaan tadi yang pertama. Norma kesusilaan bersumber dari hati nurani, yang artinya berarti kita harus jujur sesuai dengan hati nurani. Perbuatan-perbuatan kita harus sesuai dengan hati nurani. Lalu sanksinya tadi apa? Sanksinya adalah merasa bersalah karena tidak sesuai dengan hati nurani. Itu tentang norma kesusilaan. Lalu yang kedua adalah norma kesopanan. Norma kesopanan sumbernya berasal dari kebiasaan-kebiasaan yang berkembang di masyarakat. Sehingga bisa jadi berbeda antara daerah satu dengan daerah yang lain wujud dari norma kesopanan ini. Norma kesopanan berasal dari kebiasaan adat istiadat masyarakat. Lalu sanksinya apa? Langsung dari masyarakat itu sendiri, yaitu bisa jadi dicemooh, bisa jadi dicela, bisa jadi dikucilkan oleh masyarakat. Kemudian norma agama. Norma agama sumbernya adalah berasal dari Tuhan yang Maha Esa, yang berisi tentang kaidah-kaidah, tentang peraturan-peraturan dan larangan-larangan. Sehingga kalau melanggar peraturan norma agama, maka sudah dijelaskan pada masing-masing agama sanksinya yang akan diterima berupa apa. Jika di agama kami, di agama Islam, bisa masuk neraka, itu yang paling parah. Kemudian norma hukum. Norma hukum bersumber dari peraturan-peraturan yang dibuat oleh lembaga resmi pemerintah atau badan resmi pemerintah, sehingga bersifat memaksa
Jika kalian melanggar peraturan hukum, maka sanksinya akan sesuai dengan peraturan yang sudah disepakati secara tertulis dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bisa jadi pidana, bisa jadi perdata. Lalu sanksinya apa ya? Sangat jelas. Bisa jadi sanksi administrasi, sanksi denda, sanksi penjara. Itu adalah penjelasan singkat saya tentang norma, baik norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, atau norma hukum. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum.